Perkenalkan, nama saya Asep Septiana, akan mempresentasikan hasil kerja saya. Langsung saja, manajemen kas dalam keuangan syariah. Dasar manajemen kas adalah mata uang kertas atau logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran bank lain. Dengan kata lain, kas adalah harta tunai yang dimiliki oleh seorang atau perusahaan. Sebagai besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batilah, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tak seorang memiliki emas yang perak pun yang tidak membayar haknya zakatnya kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedang-pedang dari api neraka. Maka emas dan perak tersebut dipanaskan dalam api neraka. Macam-macam harta yang wajib dizakati karena kedudukannya sebagai harta tunai, yakni 1. Al-zakati karena kedudukannya sebagai harta tunai. 2. Uang, baik uang logam maupun uang kertas serta yang sehukum dengan keduanya. 3. Piutang maupun uang kertas serta yang sehukum dengan keduanya. 3. Piutang, amanah dan perjanjian keuangan. 4. Perhiasan dan mahar. 5. Surat-surat berharga seperti saham. Tujuan manajemen kas. Tujuan utama dari manajemen kas, pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas menjadi pengeluaran yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadinya jatuh tempo. Macam-macam harta yang adapun tujuan-tujuan dibayar ketika terjadi jatuh tempo. Apapun tujuan-tujuan berikut lainnya yakni sebagai berikut. 1. Penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Penetapan tanggung jawab untuk memasukkan kas dan perlindungan dan yang cukup hingga dana disimpan. 3. Pemeliharaan saldo bank yang cukup. Fungsi manajemen kas. Fungsi manajemen kas antara lain: 1. Mengeliminasi saldo kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkat pendapatannya atau mengurangi biaya merupakan kerugian, loss of property. Dana yang tidak dipakai untuk membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada dan pengurangan atas kas keluar dari pembendaharaan untuk pembayaran bunga, atau dapat diimplementasikan untuk menghasilkan arus menganggur memerlukan informasi yang akurat atas parkiran, atau dapat diinvestasi untuk menghasilkan arus. 2. Mendepositokan permainan pendapatan tepat pada waktunya. Kesimpulan, kas merupakan aset yang paling lancar dibandingkan aset lainnya. Oleh sebab itu, kas merupakan aset yang paling digemari untuk dicuri, diampelonasi, dan diselewengkan dalam neraca kas, lalu disajikan pada urutan pertama. Setelah itu diikuti akun manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas, cash inflow, untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Tujuan utama dari manajemen kas yakni pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas
menandai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik, tepat pada waktunya, begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadinya jatuh tempo. Saran kami menyadari bahwa dari berbagai referensi yang ada masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi penyusunan dan penulisan.